Kemarin Presiden kunjungan ke sini. Beliau sampaikan pesan dalam bentuk pantun. Nah, Kalau takut dilamun ombak, jangan berumah di tepi pantai. iya, iya. Kalau hati masih bergejolak, jangan masuk partai. Iya, 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 iya. Ada konsekuensi ya. Ya, Konsekuensi. makanya ada pantun juga yang Apa tuh? orang Melayu ini, pantun Apa tuh? Melayu lah ya. Pantun Melayu. Ini buat para pemimpin. Ya, ya. Ya, jadi lancang kuning berlayar malam. Cakep. Angin kencang hari pun kelam. Ya. Kalau nahkoda ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Oh, Kalau nahkodanya ragu, takut, ya apalagi sebagai struktur partai, nanti gimana nih, kapal di tepi pun bisa kandas, apalagi di tengah lautan. kalau kata orang Minang, karam di tengah itu biasa. Ah, ah. Karam di tepi itu menyedihkan. Nah, itu dia. Makanya orang yang pernah kena hujan badai, dia tidak akan takut dengan hujan rintik-rintik. Ya, ya, ya. Jadi, apa yang kita alami dalam dakwah ini, yaitu bagian dari hujan badai untuk membuat kita lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sana podcast PKS TV Sumatera Barat kembali bertemu dengan saya Mulyadi Muslim dalam acara podcast, dan alhamdulillah kali ini kita podcast dengan orang yang ada di lingkaran Presiden PKS. Wow. Muhammad Iqbal PhD Psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter. Tapi saya nggak enak panggil bapak nih. Panggil Bang Dokter lah ya. Bang Ajo, Dokter. Ajo. Ajo ya? Ajo. Salah podcast berarti beliau ini orang Minang di lingkaran Presiden PKS. Kayak salah satu deh ya. Satu-satunya kayaknya. Salah satu ya. Salah satunya orang Minang yang ada di lingkaran Ahmad Syaihu, Presiden PKS. Juru bicara DPP PKS. Kita terlebih dahulu ingin mengenal beliau lebih dekat dalam acara podcast nih, Pak Dokter. Kita ingin tahu betul nih, betulkah Ajo nih? Karena Ajo kan Bukan karena Ajo KW ya. karena di biodatanya ini lahirnya di Medan. Iya, Itu masalahnya kan. Nah, Ya, jadi memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih Ustadz Mulyadi dan teman-teman Humas. Apa kabar sanak saudara di Ranah Minang? Ambo Ah, pulang kampung. berarti betul Lai, nih. ya. Betul nih, Rabina. Orang gae ibu dari Sungai Limau. Paneman, Paneman, Sepangampe Sungai Sirah, Nagari Pilubang, Sungai Kampuang, Sungai Rambah. Ya, ya. Ayah dari Sungai Saria, Hmm, Padang Sago, sip. Tandike. Kalau dia bisa bahasa Minang berarti udah dasar. Dasar nih dia orang Minang kan. Tapi lahir di Medan. Oh, lahir emang Di Medan. merantau, Orang tua merantau ya. sampai SMA. Ya, ya, ya. Terus kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya. Kemudian melanjutkan S2 S3 di University Kebangsaan Malaysia. Jadi dokternya spesialis untuk Psikologi. psikologi ya. Sudah berapa lama nih jadi anggota staf Presiden PKS? Sudah masuk 3 tahun Pak, ya menuju 4 tahun. Dan alhamdulillah sejak 2022 ditunjuk sebagai salah seorang dari 10 juru bicara Masya Allah. dan 5 dari anak muda. 5 anak muda, satu-satu dari Sumatera Sumatera Barat. Barat. Ini Mungkin ini. karena orang Minang ini bisa bersilet lidah. Dia bisa masuk kemana-mana gitu. Iya, alhamdulillah. Kalau kita dari Sumbar ada nggak kira-kira KSP nih dari Padang? Ternyata ada nih. Muhammad Iqbal PhD. Tapi nggak mungkin langsung bisa jadi jadi tim KSP atau jadi juru bicara. Mungkin sudah lama juga berkecimpung dalam dakwah atau di DPP kali Pak. Iya, Pak saya Pak. sebagai kader PKS sejak SMA ya, sejak tahun 99 di 98 malah ketika berdirinya PK di Medan saya hadir pakai baju SMA. Inisiator ya? Inisiator, bukan inisiator ya, mengeramaikan lah ya. Bahwa Karena masih SMA. SMA sebagai ketua Rohis waktu itu di SMU Negeri 5 Medan. Iya, iya. Kemudian ketika kuliah di Jakarta juga dilanjutkan dengan senior-senior di lembaga dakwah kampus, kemudian di UIN Ciputat, Ya. dan lanjut juga di Malaysia. Artinya kita sudah dibina oleh para senior, sudah ditarbiyah sejak lama Iya. untuk disiapkan sebagai generasi penerus. Artinya sudah wajar lah masuk lingkaran presiden ya. Tapi begini, saya juga punya pengalaman pribadi ya. Kalau kita ini jadi timnya kepala daerah misalnya, kayak saya dulu dengan Pak Mayeldi ya, nggak boleh muncul ke permukaan, di belakang aja mainnya. Gitu. Kira-kira ini 2024 Bang Dokter mau jadi apa nih? Tetap jadi jubir atau di KSP? Iya, saya kira kita sebagai dulu saya sempat jadi juru debat dan jubirnya Pak Prabowo ketika Prabowo Sandi ya. Ya, 2019. Artinya
artinya saya juga sudah lama sebagai politisi dan magang hampir 10 tahun sama Pak Hidayat Nur Wahid sebagai staf ahli beliau, sebagai koordinator staf ahli malah. Jadi saya banyak belajar dari Pak Kiai Hidayat Nur Wahid, bagaimana berdiplomasi, bagaimana membangun hubungan, ya. Dan itu guru politik. Guru politik saya, dan alhamdulillah tahun 2024 ini dipercaya mendampingi beliau di dapil yang sama. Berarti udah sukses gurunya ya. Muridnya udah ikut mendampingi beliau. Insya Allah. Alhamdulillah. Berarti di Jakarta? Jakarta 2, Jaksel, Jakpus, dan luar negeri. Sanak podcast yang di Jaksel, nih ada nih orang kita. Pilih Pak Hidayat aja. Kita limpahan aja. Limpahan aja. Mau pilih Pak Hidayat kita jadi ya. Apalagi pilih kita pasti jadi juga. Pilih Pak Hidayat kita utamakan. Insyaallah. Bang Dokter, ini cerita ke Sumatera Barat nih. Di Sumatera Barat ini alhamdulillah kita gubernur itu sudah 3 periode. Prof. Irwan Prayitno 2 periode. Sekarang Buya Mahyildi. Nah, DPP mengamanahkan ke PKS Sumatera Barat harus dilanjutkan. Insya Allah. Nah, tapi dinamikanya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Betul. Pak Mahyildi jadi wali kota Padang, menang maju gubernur. Giliran pemilihan wakil wali kota kalah. Gimana analisa Pak Dokter itu? Termasuk orang yang dari awal getol membantu lobby untuk agar kursi wakil wali kota Padang itu diberikan kepada PKS. Tapi memang politik ini kejam memang ya. Sudahlah diberi kesempatan, dilantik pula oleh Buya, tapi tidak juga ada niat baik. Kita lobby panjang, saya sama teman-teman PAN itu juga panjang gitu ya, negosiasi, lobby, komunikasi ya, sampai akhirnya mau menandatangani, mengajukan surat. Itu saya kira memang ini pelajaran penting bagi PKS, bahwa ke depan harus lebih jelas komunikasi ataupun deal-deal politik ya. Karena tidak etis sekali ketika hanya 2 partai pengusung, lalu partai yang memajukan ini pun pengen juga. Jadi itu disebut dengan etika yang kurang pas dalam politik. Apalagi 3-5 partai, 2 partai. 2 partai aja. Saya kira itu sebuah pelajaran penting sejarah bagi, saya kira masyarakat Padang juga akan menilai gitu loh. Bukan kita tidak bisa melobi, tapi memang kita sudah berusaha. Ya, tetapi lagi-lagi sepertinya memang kalau etikanya, kalau PKS mungkin pasti akan memberikan ruang itu. PKS tidak akan mencalonkan kadernya mungkin. Tapi pada kali ini kita menelan pil pahit, dan ini pelajaran penting bagi kita ke depan. Bahwa kalau kita ingin mengusung teman sejawat, adalah teman yang setia, teman yang seiring sejalan, teman yang memahami keinginan sahabatnya. Atau orang Minang, alum takile lah takalam. Begitu ya? Betul. Udah tahu maksudnya. Kalau Buya melantik, udah tahu berarti. Cuma begini juga, anggaplah itu politik dinamis ya. Kalau istilahnya apa tadi, etikanya dalam berpolitik, PKS ini insya Allah menjaga etik itu. Tapi bagi kawan-kawan koalisi partai politik lain mungkin tidak ada etisnya. Yang ada itu adalah pertarungan dan menang gitu. Betul. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang sana. Tapi yang jelas kita sudah melaksanakan tugasnya. Saudara kita Henry Susanto sudah sangat baik menjalankan tugasnya. Tapi mungkin belum rezeki saja. Tapi pelajaran penting bagi kita ke depan bahwa ketika kita mengusung, mencalonkan, memang harus pahit-pahit di awal. Karena dalam politik ini memang ada banyak segala, sangat dinamis ya. Nggak bisa 2+2 jadi 4 nggak bisa. Dan apa yang hari ini kita sepakati bisa berubah lagi depan. Tapi ada juga kader PKS di Padang ataupun Sumatera secara umum kan, khawatir juga. Sehingga muncul juga ini semacam dalam petik ya, pesimis. Kasihlah partai lain supaya dinamikanya semakin bagus. Kita tidak dikeroyok lagi. Gimana kira-kira Pak Dokter? Ya, saya kira nggak begitu juga, karena politik ini kan menebarkan rahmat semesta alam. Kalau komunikasi kita itu positif, baik, lancar, insya Allah memang ya mungkin politisi yang kalah mungkin nggak akan senang dengan kita. Tapi kita tidak mendengar dia saja, tapi ada tokoh-tokoh, ulama. Ya, apa buktinya masyarakat Minang itu percaya? Kita selalu terpilih. Kalau masyarakat Minang nggak percaya, pasti Buya nggak kepilih lagi. Kecewa, karena alhamdulillah kita bisa menjaga amanah. Jadi saya kira pandangan seperti itu perlu kita diskusikan lagi, karena sesungguhnya ketika kita tidak berkuasa, mungkin kita akan lebih menghadapi
berat ujian lagi. Ya, betul. Mungkin keterbatasan akses, mungkin juga kenyamanan informasi-informasi. Ya. Justru dengan kekuasaan inilah kita gunakan bagaimana kita menjadi rahmat semesta alam. Ya, kemarin Presiden kunjungan ke sini, beliau sampaikan pesan dalam bentuk pantun. Kalau takut dilamun ombak, jangan berumah tepi pantai. Iya. Kalau hati masih bergejolak, jangan masuk partai. Iya. Ada konsekuensi ya. Ya, makanya ada pantun juga yang orang Melayu ini, pantun Melayu lah ya. Pantun Melayu. Ini buat para pemimpin. Ya. Ya, jadi lancang kuning berlayar malam. Cakep. Angin kencang hari pun kelam. Ya. Kalau nahkoda ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Oh. Kalau nahkodanya ragu, takut, ya apalagi sebagai struktur partai, nanti gimana nih? Kapal di tepi pun bisa kandas, apalagi di tengah lautan. Kalau kata orang Minang, karam di tengah itu biasa. Karam di tepi itu menyedihkan. Nah, itu dia. Makanya orang yang pernah kena hujan badai, dia tidak akan takut dengan hujan rintik-rintik. Ya. Jadi, apa yang kita alami dalam dakwah ini, yaitu bagian dari hujan badai untuk membuat kita lebih kuat. Artinya kita kader PKS simpatisan memang harus terus berjuang gitu. Betul. Kita mendirikan partai ini untuk meraih kekuasaan. Betul. Ya. Jadi mau kalah mau menang kita ini para politisi hidup berkali-kali ya. Betul. Bisa mati berkali-kali, bisa hidup berkali-kali. Betul, mati berkali-kali, hidup berkali-kali. Jadi kalau yang pernah kalah jangan sedih. Jangan sedih. Ya. Nasib belum Nasib berkali. Ada orang sampai 5 kali, sampai 6 kali baru jadi. Ya. Ada yang sampai 2 kali, ada yang sekali langsung jadi. Nah, ini kan Bang Dokter nih psikolog ya. Itu kan cerita pimpinan kita itu. Cemas, khawatir. Udah kasihlah jabatan ke yang lain ya. Kader kita simpatisan juga begini. Berjuang taruh saya baju dan bilo ya. Akhirnya mentalitasnya down lagi gitu. Gimana kira-kira tuh? Ya, saya kira ini soal komunikasi ya. Saya kira dalam menghadapi kekuasaan kita tidak boleh juga jumawa, tapi kita juga harus rendah hati. Karena perasaan orang itu kan ngelihat orang di atas itu kan belum tentu juga senang juga. Nampak dari jauh. Kecuali mereka yang langsung mendapatkan manfaatnya. Ya. Makanya saya kira Buya Mahyildi juga sudah memiliki program-program buat komunitas, buat tokoh-tokoh adat, buat tokoh agama, buat tokoh pemuda. Ya, ini harus merasakan kehadiran Pak Gubernur sebagai pimpinan. Ya, diakomodir, diterima aspirasinya, dan termasuk juga yang non Muslim yang bisa merasakan kehadiran para pemimpin itu. Saya kira Buya sudah melaksanakan yang terbaik, Pak Irwan sudah melakukan yang terbaik, tinggal bagaimana kita berinovasi. Bang Dokter, untuk periode kedua Buya Mahyildi ini memang DPP mengamanahkan DPP PKS harus sampai 20%, 13 kursi. Sekarang baru 10 gitu. Masya Allah. Itu apa pesannya tuh kira-kira Bang Dokter? Ya, saya kira banyaklah silaturahim. Saya kebetulan mendampingi Presiden, mendampingi Pak Hidayat Nur Wahid kemana-mana ya. Itu kuncinya silaturahim. Ya, pernah kita mengundang tokoh-tokoh Konghucu, tokoh Buddha, tokoh Hindu, tokoh Kristen di sebuah acara. Itu mereka mengatakan ternyata PKS itu tidak seperti yang dibayangkan, tidak seseram yang dibayangkan. Ternyata orangnya baik-baik, ramah-ramah. Ya, bahkan ketika itu saya ketemu dengan sekretaris PGI pendeta, itu teman satu asrama saya di Singapura. Karena saya pernah jadi dapat program namanya Asian Graduate Student Fellowship di National University of Singapore. Ya, jadi kami udah sedekat sekali sekretaris PGI di Indonesia. Jadi itulah berkah silaturahim. Jadi para teman-teman caleg, tokoh, struktur di mana pun berada, perbanyaknya silaturahim. Karena dengan silaturahim itu kita bisa meluruskan yang bengkok dan kita bisa memberikan air, menjernihkan air yang keruh. Nah, kira-kira gitu. Nah, analisa Bang Dokter nih, kira-kira bisa nggak kader PKS Sumatera Sangat mungkin dengan resources yang ada, ketokohan Buya, apalagi dengan Anies Baswedan, hari ini kita baru saja hadirkan. Saya kira itu sangat optimis. Walaupun diserang bertubi-tubi dari segala penjuru. Iya, diserang itu kan bagian dari menguatkan kita. Ya, orang yang pernah jatuh, pernah luka, pernah berdarah, ke depan dia akan lebih kuat. Kira-kira gitu. Jadi hari ini kita jangan mendengar yang banyak apa kata orang, tetapi kalau rakyat masih mempercayai kita, ya tentu saja ada orang yang tidak suka, yang dalam politik yang kalah, ya kan, namanya psikologi orang kalah. Ya, orang kalah tuh selalu mencari ribut, berisik gitu ya. Cari apa ya? Ya, tetapi lagi-lagi saya kira kalau semua dirangkul ini penting. Siapapun yang memenangkan, termasuk di internal kita, nanti ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Yang terpilih jangan jumawa.
tapi dia harus juga mengakomodir, merangkul. Tetapi yang tidak terpilih juga jangan berkecil hati, karena sesungguhnya bisa jadi Tuhan akan lebih baik, memberikan lebih baik. Insyaallah, ya. Dulu saya ingin sekali jadi akabri. Wah, pokoknya dulu saya karateka, push up, udah latihan, nggak diterima. Tapi saya kecewa. Tapi sekarang saya baru sadar, ternyata kenapa saya tidak diterima. Ternyata Tuhan memberikan saya lebih baik. Di 2016 saya dapat ikut pendidikan Lemhanas 7 bulan, dan saya jadi pengajar di Lemhanas sampai sekarang. Di Sesko Angkatan Darat saya diundang, pengajar di sana. Di Sesko Angkatan Darat saya diundang kuliah tamu, di ITB saya diundang di kuliah tamu, di sekolah polisi juga saya diundang kuliah tamu, di TNI AU. Artinya Tuhan ternyata bukan menginginkan saya jadi siswanya, tapi menjadi dosennya. Melebihi ekspektasi kita. Ekspektasi kita ya. Jadi jangan berkecil hati. Yang kalah ya, tidak ada istilah kalah sebenarnya. Cuman suaranya belum cukup. Rezeki yang tertunda. Suara belum cukup. Keberhasilan yang tertunda. Berarti perkiraan Pak Dokter dari Jakarta melihat Sumatera Barat ya, dengan resources yang ada, untuk jadi dapat 20% itu enggak berat ya? Tidak berat saya kira. Saya kira pimpinan juga memberikan target sesuai dengan kemampuan kita melihat, mengkaji, menganalisa. Tetapi yang harus kita lakukan adalah mendetailkan. Karena politik itu sekarang bisa diprediksi, bukan berarti bisa diukur ya. Bukan berarti diukur secara detail atau pasti. Bukan ilmu pasti. Tapi kita bisa memprediksi kira-kira siapa yang akan terpilih. Prediksinya ya. Walaupun prediksi ada yang meleset juga. Karena dulu ada beberapa lembaga survei yang memprediksi PKS tidak lulus elektoral. Threshold ternyata melebihi 2 kali lipat gitu. Dulu Pak Kang Sasehu juga di Jawa Barat diprediksi hanya cuman di bawah 10%, ternyata bisa 2,sekian%. Jadi 20% sekian. Jadi lebih. Jadi artinya dalam politik survei hanyalah, kalau bagi internal itu digunakan untuk melihat kecenderungan. Tetapi ada juga survei propaganda seperti yang sekarang lagi rame nih. Saya mau nanya itu. Sebentar bro, minum dulu. Minum dulu ya. Sudah sekali Pak Dokter. Semangat mendengar ini. Saya follow dari HNI ini. Oh ya. Saya mau nanya itu sebenarnya. Kita ini kan orang akademis. Kalau di PKS sudah biasa tuh. Betul. Survei itu rukun iman ke-7. Tapi hari ini kayaknya propagandanya lewat survei-survei itu. Khusus Sumatera Barat misalnya. Betul. Baru beberapa hari yang lalu keluarkan salah satu lembaga survei. Partai A luar biasa kan. Kita nomor 2. Cuma bedanya gini. Untuk kinerja gubernur bagus itu. Padahal gubernur itu adalah ketua DPW PKS gitu. Nah, jadi kadang-kadang tanya juga, ini gimana cerita survei ini gitu. Jadi memang survei ini ada 2 model. Ada namanya survei untuk pemenangan, itu nggak akan dipublish. Karena itu kunci. Jadi kalau orang tahu misalnya kayak hari ini misalnya kan, ada partai yang gembor-gembor bahwa dia adalah berkuasa di sini. Ya lalu diserang orang dengan berbagai program misalnya. Lalu kan harusnya itu kan artinya sebuah kebodohan dalam politik, membuka angka data ya kan. Padahal itu strategi. Betul. Jadi kalau ada lembaga survei atau partai politik yang bekerja sama dengan lembaga survei, mempublish, memframing, misalnya orang Minang memilih kandidat A, itu namanya survei propaganda. Dengan tujuan mempengaruhi pikiran pemilih, dengan tujuan mempengaruhi masyarakat. Opini seolah-olah memang benar masyarakat Minang itu memilih presiden A, padahal faktanya tidak. Hari ini kita lihat kehadiran Anies Rashid Baswedan di Sumatera Barat gegap gempita, pecah, kan, ribuan orang turun ke jalan menyambut. Mulai jam 6 pagi itu. Jam pagi, belum kalau dibuat lebih siang mungkin lebih ramai lagi. Dan ini membuktikan bahwa sesungguhnya masyarakat Minang itu berkelas memilih pemimpin. Dia tahu mana yang konsisten dalam perjuangan. Apalagi Anies Baswedan adalah sosok yang memang juga pengagum tokoh-tokoh Minang di Sumatera Barat ini. Dia membaca buku-bukunya, bahkan tadi Pak Anies bercerita dia pernah waktu kuliah naik bis dari Jogja ke Padang, ke Bukit Tinggi. Udah bolak-balik beliau kan? Dari kuliah udah hadir di Sumatera Barat. Saya kuliah lagi. Karena beliau sangat membaca buku-buku dari tokoh-tokoh pergerakan Minang. Betul. Artinya dengan PKS mengusung Anies Baswedan jadi calon presiden dengan koalisi Partai Perubahan ini potensi besar juga bagi caleg-caleg PKS di Sumatera Barat, Kota Bengkulu Kabupaten ya. Kita memang agak timpang ya. Betul. Di eksekutif kita dapat gubernur, lepas wakil. DPI Kubu juga sudah tidak ada lagi eksekutif.
di Dewan pas-pasan juga gitu. Iya. Nah, bagaimana itu kira-kira? Ya, saya kira ketokohan Pak Anies dan Buya Mahyali ini perlu ditonjolkan. Ya. Jadi pasang aja wajah Pak Anies, wajah Buya. Supaya tadi kalau survei Buya tinggi kan artinya memang orang mungkin belum mengira kalau Buya adalah ketua DPW PKS. Itu yang harus dikenalkan, termasuk lambang PKS, logo PKS ya. Dan memang yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mendetailkan tadi. Berapa suara kita ke depan, siapa potensi-potensinya di mana, harus kerja-kerja yang terstruktur, yang rapi. Terakhir Bang Dokter, Bang Dokter ini kan psikolog. Di PKS juga ditegaskan bahwa kita ini harus mengokohkan rumah tangga, keluarga. Wah, ini bidang saya nih. Nah, ada juga nih sedikit nih ya, khusus ibu-ibu nih kan. Mendengar ada cerita ini kader PKS dibombardir oleh media. Wah, juga nyali kita kan. Nah, itu satu kan. Yang kedua nih, anak-anak kita, anak milenial, bahkan banyak juga anak-anak kader, kayaknya belum tersentuh langsung ke partai ayah dan ibunya. Apa rekomendasi masukan Pak? Ya, saya kira yang terpenting itu adalah keteladanan. Banyak orang tua dalam mendidik anak itu dengan marah, dengan emosi. Padahal dia lupa bahwa anak ini akan meniru. Kalau dia suka marah, kekerasan, itu anak pun akan juga keras. Untuk itu Rasulullah mencontohkan bagaimana kehidupan kesehariannya. Apa? Cinta dan kasih sayang. Makanya saya nggak setuju kalau dalam rumah tangga itu selalu disalahkan ibu. Karena anak-anak remaja yang bermasalah kami tangani itu ternyata juga masalah karena ayah. Ayah-ayah yang tidak bertanggung jawab. Maaf, bukan begitu maksudnya. Kan ayah cari uang, rezeki lah kerja di luar. Nah, ibunya lah si anak lah ya kan itu. Ya, tapi faktanya ayah itu sangat penting dalam sosok ayah, kepemimpinan. Ya, kalau anak bermasalah ini ibunya salah, tidak. Bahkan anak-anak yang homoseksual pun itu karena ayah yang keras. Rata-rata pengalaman saya menanganinya. Jadi kepemimpinan para ayah ini sangat penting karena ayah adalah simbol komunikatif, berwibawa, bijaksana. Kalau dia ikut ibunya terus kemana-mana, jadi lama-lama ikut perempuan dia, ngomel-ngomel nanti dia, berarti laki-laki gitu ya. Laki-laki ya. Untuk itu ayah ini harus tampil dalam pengasuhan. Rasulullah sudah mencontohkan juga dalam hidupnya juga mencontohkan bagaimana dia membantu istrinya juga, mensupport istrinya, meringankan beban istrinya. Ya, jadi banyak di kalangan kita beranggapan bahwa makanya BPKK ke depan itu harusnya banyak bisa jadi nggak masalah kalau ketuanya laki-laki juga nggak ada masalah. Karena keluarga itu bukan hanya perannya ibu-ibu, karena justru keluarga itu adalah perannya para ayah. Jadi ayah-ayah ini harus tampil berani. Jadi kehilangan respect banyak. Anak dan istri itu banyak kehilangan respect karena ayah tidak bisa menjadi contoh teladan yang baik. Ini penting nih bagi kader PKS yang sudah punya anak 3-4 ya. Nah, apalagi juga yang akan mau menikah ya. Betul. Ini penting, parentingnya penting ya. Terakhir Bang Dokter, ini karena tadi ceritanya target dari DPP 20%, resourcesnya sangat mendukung. Dan Bang Dokter juga memberikan rekomendasi bagaimana mengokohkan di keluarga. Mungkin ada closing statement untuk kader PKS, simpatisan dan juga masyarakat Sumatera Barat. Ya, bagi sahabat-sahabat di Ranah Minang, kita bersyukur bisa berdakwah dengan baik di Ranah Minang ini. Saya keliling sama Presiden PKS ke seluruh Indonesia, masih memprihatinkan di beberapa daerah-daerah yang minoritas, yang mereka itu masih terbatas bergerak, mereka memiliki kesulitan mencari pengurus, bahkan mereka menghadapi tantangan-tantangan dari orang-orang yang berbeda pandangan. Di daerah Ranah Minang ini kita diterima dengan baik. Untuk itu jagalah hubungan baik dengan para tokoh-tokoh, dengan tokoh adat, ulama, ya. Jangan lupakan mereka karena memang Ranah Minang ini adalah brandnya adalah pendidikan. Untuk itu ke depan mungkin bisa kita pikirkan kembali bagaimana orang-orang di Sumatera bahkan di Jawa ini kembali belajar di Ranah Minang ini. Karena dulu banyak tokoh-tokoh pesantren di Jawa itu juga belajar dari Ranah Minang ini. Dan kita juga harus melahirkan tokoh-tokoh intelektual kembali yang muncul. Siapa Hatta-Hatta baru, siapa Buya Hamka baru, siapa Nasir-Nasir baru, siapa Agus Salim baru. Yang ini harusnya lahir dari rahim-rahim kader-kader PKS di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Sahabat podcast, sana podcast TV Sumatera Barat sudah hadir bersama kita lebih kurang 30 menit Bang Dr. Muhammad Iqbal dan banyak pesan dari beliau. Kita doakan juga beliau sukses di Jakarta. Amin. Kalau belum sukses kembalilah ke kampung. Karena sudah jauh merantau ya. Akhirnya
harus kembali ke pulang kampung. Ambo Pariaman Sidi Badaria. Saya terima kasih, Bang Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.